Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala jikalau pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan bagaimana hidayah yang Allah berikan buat saya. Secara pribadi, saat ini saya bersyukur jikalau saya masih diberi kesempatan menjadi seorang yang mempunyai iman Islam. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala jikalau Allah masih memberikan kesehatan, masih memberikan kekuatan buat kita. Satu tanda bahwa keberkahan itu Allah berikan buat kita. Dan saya mau ceritakan bagaimana Allah itu memberikan hidayah, dan kita tahu bahwa segala sesuatu terjadi kalau bukan karena ridho Allah tidak akan pernah terjadi. Dan perkenalkan, sebelumnya nama saya Ingrid Junita Force. Kalau didengar dari namanya sudah bisa ditebak bahwa saya latar belakang seperti apa. Saya sebelumnya beragama Nasrani, dan orang tua saya, papi mami saya seorang pendeta, bahkan salah satu pendiri gereja yang ada di Kota Tarakan, gereja besar juga, organisasi besar juga yang ada di Kota Tarakan. Papi saya dulu juga pasti dikenal, yang disebut dengan pendeta Eddie Force, pasti dikenal, bahkan sampai pelayanannya juga ada di Kalimantan sini, kemana-mana yang pastinya. Saya keluarga yang berlatar belakang pada yang ajarannya kuat, bahwa mami papi saya seorang pendeta. Kami anak-anaknya juga wajib untuk tahu bagaimana hidup di dalam kekristenan itu seperti apa. Tapi saya mau ceritakan bagaimana Allah membuat sesuatunya bisa terjadi. Kadang apa yang kita pikirkan tidak mungkin, tapi Allah bilang mungkin gitu. Jadi sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah terpikirkan buat saya bahwa saya akan seperti sekarang ini, tidak pernah sama sekali seumur hidup saya. Karena saya sarjana pendidikan Kristen, dan saya sekeluarga salah satu aktivis gereja. Saya dengan anak-anak saya, bahkan almarhum suami saya juga aktivis gerejawi, pemain musik. Saya pemimpin pujian. Saya juga yang mengajarkan anak-anak untuk memimpin pujian, pemuda remaja untuk memimpin pujian, mengajar untuk menyanyi untuk gerejawi, mengajar banyak hal tentang gerejawi. Saya juga pada penyuluh di Bimas Kristen. Tapi ketika Allah berikan hidayah itu sungguh luar biasa. Dan saat ini saya mengerti bahwa subhanallah, Allah itu memang menjadikan saya dengan anak-anak menjadi umat pilihan Allah. Karena kalau bukan karena ridho Allah, kalau bukan karena umat pilihan Allah yang Allah sudah pilih, tidak akan itu terjadi. Karena tidak mungkin, karena saya pun juga kadang-kadang berpikir bahwa tidak mungkin hal itu terjadi. Dengan latar belakang kami, hal itu tidak mungkin terjadi. Kuatnya kami di dalam iman sebelumnya tidak akan percaya. Bahkan banyak orang yang tidak percaya dengan saya, dengan anak-anak saat ini, karena mereka tahu bahwa kami ini siapa, kami ini orang-orangnya seperti apa. Mau hujan mau badai, kami wajib untuk pergi ibadah gitu. Dan sebenarnya hal itu yang membuat saya juga suka, saya senang ketika saya mendidik anak-anak saya supaya wajib untuk beribadah. Dan poinnya dapatkan ketika sekarang ini, ketika kami hijrah ketika Allah berikan hidayah, dan itu tetap terjaga. Mereka tetap menghormati jam-jam ibadah. Dan alhamdulillah di Islam itu mengajarkan tentang untuk menghargai jam-jam ibadah dengan kita lakukan sholat fardu gitu. Dan saya ingin ceritakan bagaimana Allah memberikan hidayah itu. Satu ketika saya sementara di dalam gereja,
Saya sementara bertugas, saya sementara tidak ada yang satu yang tahu, dan saya juga tidak tahu itu kenapa hal itu terjadi. Tapi saya lihat Ka'bah di dalam gereja. Saya tidak menceritakan kejadian itu buat siapapun, karena itu buat saya sendiri. Saya tidak tahu, karena saya takut dibilang gila juga. Nanti dipikir bahwa sudah tidak waras sementara mimpin pujian kok mau lihat Ka'bah, sementara kita di dalam gereja. Tapi hal itu memang terjadi, tapi saya diam, saya cuma menangis saja. Saya nangis, saya tidak tahu itu apa maksudnya. Setelah kejadian itu, saya diam, saya tidak pernah cerita buat anak-anak saya. Sampai hari ini pun kalau saya ingat itu, sepertinya tidak mungkin gitu. Sepertinya tidak mungkin, karena kok bisa saya lihat Ka'bah di dalam gereja. Tapi hal itu yang terjadi. Hal itu yang terjadi, saya pulang, saya diam aja. Cuma setelah itu saya tidak pernah ke gereja. Lama, sekitar 7-8 bulan saya tidak pernah ke gereja. Kurun waktu itu saya tidak pernah ngelarang anak-anak saya untuk ke gereja. Saya tetap wajibkan mereka untuk ke gereja. Karena saya tidak ingin mempengaruhi mereka, karena ini masalah tentang kepercayaan, keyakinan. Mereka sudah besar. Saya tidak ingin mempengaruhi mereka, biarkan mereka yang menentukan. Saya tidak ingin memaksakan mereka. Seiring waktu itu, kurun waktu kurang lebih seperti itu, anak-anak saya tetap izinkan mereka ke gereja. Justru saya marah kalau mereka tidak pergi gereja. Tapi karena saya aktivis gereja, maka saya pasti adalah perhatian, dikunjungi. Akhirnya saya aktif kembali. Mungkin dilihat karena saya sudah loyal kembali. Kurun waktu sekitar 2-3 bulan saya bertugas kembali. Nah, ini untuk kedua kalinya sementara saya bertugas, saya lihat Ka'bah lagi, ditambah dengan orang pakai baju putih berkeliling di dalam gereja. Semakin saya rasa ketakutan itu. Di benak saya, di pikiran saya, yang ada itu cuma seperti tidak masuk akal. Seharusnya bukan seperti itu kalau kita di dalam gereja. Seharusnya bukan seperti itu. Tapi hal itu yang saya alami. Jadi yang keluar dari mulut saya justru kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Saya tidak tahu lanjutannya, karena memang saya tidak tahu. Tapi itu aja yang saya tahu. Tapi saya mulai dari situ.